Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Daai TV, saya Mama Betsy. Dapur Mama hadir lagi untuk memberikan menu-menu spesial dari keluarga saya. Ada 2 menu yang akan saya masak di sini yang biasa saya masak di rumah untuk keluarga saya. Menu yang unik dan cita rasa yang unik juga pemirsa. Dua menu yang saya akan tampilkan yaitu pare karamel dan emadasi. Gimana cara masaknya? Ayo kita ke dapur Mama Betsy. Menu pertama yang akan saya masak adalah sayuran yang dikenal rasanya pahit. Jarang orang suka, tapi kali ini rasanya agak unik. Ada rasa manisnya. Kita akan olah bersama-sama supaya pare tersebut menjadi manis. Seperti ini cara masaknya. Dua menu itu ya, satu yaitu pare karamel. Nah spesialnya dari itu dan kenapa saya bisa memilih pare ini karena saya berpikiran bahwa pare itu umumnya orang berasumsi bahwa pare itu pahit. Sebenarnya pare itu sesuatu sayuran yang bagus gitu. Kandungan antioksidannya juga tinggi. Salah satu untuk mencegah diabetes, untuk pencernaan juga bagus. Jadi saya coba untuk mengkombinasikan yang si pahit ini dengan si manis gitu. Oke pemirsa, hari ini saya akan mencoba memasak pare karamel. Bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Bahan utamanya pare, ada tepung beras, ini tepung putri, terus ini garam biasa, garam masak, ini garam kasar, ketumbar, ini kecap manis, saus sambal, kecap Inggris, dan sirup karamel, serta cabai dan cabai rawit dikit untuk hiasan supaya lebih cakep dan lebih wangi. Ini saya pakai 2 macam daunan yaitu daun jeruk dan daun kari untuk menambah aromanya sesuai dengan aroma Nusantara kita. Oke pemirsa, setelah pare ini kita cuci bersih, kita potong-potong. Pertama-tama biasanya saya potong jadi 2 dulu untuk memudahkan kita mengeluarkan biji-bijian di dalam. Kita potong setebal kira-kira setengah senti atau 5 mili gitu. Pemirsa, sesudah kita cut semuanya pare buat lingkaran kayak begini, langkah berikutnya taburin garam kasar. Kegunaannya supaya untuk menetralisirkan pahitnya gitu. Sesudah ini saya tuangkan air. Udah itu saya biarin 15 menit. Sambil menunggu waktu rendaman pare itu, yuk kita iris-iris cabenya. Kenapa saya pakai
cabai keriting ini selain memberi warna yang bagus, dia juga ada aroma dan rasa pedasnya lebih dari yang cabai gede biasa gitu. Di samping kita nunggu parenya direndam, saya didihkan air untuk kelanjutan mencuci pare yang sudah direndam garam tadi. Oke pemirsa, sekarang rendemen ini udah lebih kurang 15 menit, kita akan bersihin. Kita remes-remes bentar, tapi jangan terlalu keras, ntar merusak bentuk lingkarannya. Kita akan membilas dengan air bersih supaya lebih menghilangkan ini antara rasa garamnya dan rasa pahitnya. Selanjutnya setelah air yang tadi saya masak mendidih, kita rendam kembali ke air mendidih ini. Sekarang kita buat campuran tepung dulu untuk gorengan tepung. Tepung beras 2 sendok makan dengan campuran tepung putri 4 sendok makan. Kasih garam, kasih dikit ketumbar. Sudah itu kita aduk ratain. Kalau ini udah aduk sampai rata, kita ambil pare tadi yang udah kita tiriskan. Ini jangan terlalu tebal ya, ditepuk-tepuk gitu. Sisa tepung tadi yang udah kita lumurin ini, kita tambah air. Ya, kekentalannya lebih kurang kayak begini. Oke pemirsa, sekarang kita lanjut ke pengorengan pare yang sudah saya lumurin dengan tepung beras dan tepung putri. Tahap berikutnya, ini pare yang tadi udah dilumurin, kita satu-satu dicelupin ke tepung sisa tadi yang kita tambahin dengan air. Supaya dia tetap bentuknya bagus, kita buat bulet-buletin gitu. Kita aduk ini supaya juga dia tidak lengket antara yang satu dengan yang lain. Dan juga warnanya lebih merata. Nah ini pemirsa, kalau udah kira-kira tingkat kematangannya, udah warnanya bagus sesuai dengan selera kita, kita boleh angkat dan sisihkan ke serokannya. Nah pemirsa, sekarang kita ke tahap berikutnya untuk membuat sausnya. Pertama-tama kita tumis daun kari dulu. Sesudah kering,
udah wangi, udah harum, kita angkat. Berikutnya kita tumis daun jeruk. Ini juga kira-kira udah agak layu dan wangi. Masukin cabai, cabai rawit. Masukin kecap manis. Saus sambal. Garamnya. Kecap Inggris. Kasih garam dikit. Ini kira-kira udah ini nih, kita masukin. Aduk sampai rata. Menu ini bisa cocok juga buat kita makan nasi. Ini di samping wangi, terus ada crispy lagi, dan ada manisnya, ada asinnya dikit. Jadi semuanya bersatu di sini. Nah, pemirsa, ini udah siap dihidangkan. Nah, ini pemirsa, menu pertama saya, pare karamel. Rasa pahitnya berubah menjadi manis. Penasaran? Silakan mencobanya. Menu kedua yang akan saya masak di dapur Mama adalah emadasi. Menu ini dicampur dari bermacam-macam sayuran. Yuk, saya akan menunjukkan cara masaknya. Kalau menu kedua saya, itu saya dapat dari sewaktu saya traveling ke Butan. Saya lihat anak-anak saya waktu itu kan seneng makannya gitu. Justru dia kombinasi dari ada kejunya, butternya gitu. Terus ada pedasnya. Jadi antara barat sama timur kayaknya dikombinasikan jadi satu. Jadi cukup menarik gitu. Makanya saya pulang dari situ, saya pelan-pelan mencoba untuk memasaknya gitu. Emadasi itu sejenis capcay ya, tapi capcay ala Butan gitu. Saya akan memakai sayurannya kembang kol, brokoli, kol putih, daun bawang, kacang panjang, wortel, paprika, tomat, dan bawang bombay. Dan ditambahin dengan butter dan keju. Pemirsa, sekarang ayo kita memasuki tahap pertama dengan memotong sayuran-sayuran ini ya. Ini brokoli sesudah kita potong, kita sesudah buang-buang ini seratnya gitu, kita boleh kayak rebus sekilas gitu, supaya dia agak
seger gitu. Jadinya kayak kita habis rebus bentar, kita masukin ke air dingin biasanya gitu. Sekarang kolnya saya per daun gitu ya. Ini potongan cara bentuk tergantung sesuai dengan selera kita ya. Berhubung ini habis itu kan akan layu, jadi kita juga jangan potong terlalu kecil. Berikutnya wortel. Berikutnya ini paprika. Ini bawang bombay. Nah ini tomat boleh agak tipis karena memang kita mau hancurin dia, jadi ya kita potong agak kecil-kecil. Kacang panjang hari ini mungkin saya tidak potong dulu, berhubung saya mau buat untuk hiasan yang di samping. Jadi kira-kira saya potong jadi 2 ya. Cabai ini 5-nya. Daun bawang. Kalau pas untuk sayuran ini kayaknya bagusan besar lebih bagus. Terakhir dicincang supaya lebih wanginya aja, lebih cepat keluar. Cincangnya juga gak usah halus-halus banget. Nah pemirsa, sekarang kita lanjut untuk merebus sayuran yang 4 jenis ini. Kenapa saya ini yang rebus, yang lain tidak? Karena ini kematangannya lebih lama dari yang lain. Jadi supaya sebandingkan dengan yang lain, saya rebus selayang dulu. Jadi waktu sekalian dimasukkan, kematangan dan kelembutannya akan sama. Sekarang saya angkat, saya tiriskan ke air dingin supaya kepanasannya lebih cepat menurun dan kadar warnanya juga lebih bagus dan sayurnya menjadi lebih segar. Kita lanjut lagi dengan proses pemasakannya. Pertama kita masukin butter. Kita masukin bawang bombay.
Nah, ini udah mulai wangi dan udah mulai layu, kita masukin bawang putih, tomat, ini udah layu semua. Sayuran tadi yang kita rebus itu udah seimbang, boleh kita masukin. Setelah semuanya dimasukin dan diaduk rata, kita boleh kasih minyak dikit, lalu air. Kita masukin kembali butternya dan kejunya. Kita tutup sebentar. Nah, setelah kelembutannya udah oke, kita masukin garam dikit, saus cabai, nah ini udah mateng pemirsa. Sekarang kita udah siap sajikan. Ayo mama-mama yang di rumah, kita boleh coba sesuatu yang baru atau mengikuti resep-resep yang baru kita terima. Kalau anak-anak dan keluarga kita senang pada masakan kita dan mereka makan dengan lahap dan bisa kita tata dengan indah, itu salah satu kebanggaan bagi ibu-ibu rumah tangga, bagi mama-mama yang di rumah. Pemirsa, selesai sudah 2 resep masakan kesukaan keluarga saya di dapur Mama. Menu pertama pare karamel dan menu kedua adalah emadasi. Dua resep tadi boleh dicoba di rumah ya. Terima kasih telah menonton Dapur Mama. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh